Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Bengkalis, akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademik. Dalam demonstrasi ini terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachi. Bersama saya Marlina dari SD Negeri 21 Batin Solapan. Bersama saya Eni Yana dari SD 4 Batin Solapan. Dan saya Juli Zamri dari SD Negeri 5 Batin Solapan. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Nah, nanti Ibu akan melakukan coaching ya Iya Bu. dengan Bapak Eri. Iya betul. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin berbincang dulu sama Bu Eni sebentar, bisa ya? Iya bisa Bu. Iya. Nah, Bu Eni akan melakukan coaching kepada Pak Eri. Nah, di sini saya sebagai supervisor, saya ingin menyampaikan sedikit kepada Bu Eni. Nanti di saat melakukan coaching, Ibu tetap melakukan coaching sesuai alur tirta. Kemudian Ibu mengamati kata kunci, lalu berikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci, ya Bu ya. Kemudian perhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan dan sebagainya. Nah, baik Bu Eni, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin bertanya dulu ya. Nah, seperti ini Bu Eni, nanti saat Ibu melakukan coaching bersama Pak Eri, saya akan mengamati Ibu, saya akan mencatat sesuai dengan rubrik, ya Bu. Nah, saya akan bertanya yang pertama yaitu kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di saat melakukan coaching nanti. Iya. Terima kasih atas pertanyaan yang Ibu sampaikan kepada saya. Saya senang sekali. Saya ingin menampilkan atau mengambil kompetensi dari coaching, yakni kemitraan dan kehadiran penuh. Iya. Nah, ada dua ya Bu ya, kemitraan dan kehadiran penuh. Nah, menurut Ibu Eni, mana yang lebih spesifik di antara dua itu? Kehadiran penuh. Kehadiran penuh. Ya, baik. Nah, kemudian apa indikator ketercapaian dari kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Saya ingin coach saya dapat mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik. Nah, Ibu Eni, nanti setelah Ibu melakukan coaching, kita akan berbincang lagi ya Bu. Iya Bu ya. Nah, silakan Ibu melakukan coaching bersama Pak Eri. Silakan Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Eni. Senang hari ini bertemu dengan Pak Eri. Alhamdulillah saya begitu juga. Senang sekali bertemu sama Bu Eni. Bu Eni sudah meluangkan waktu untuk saya. Sehat Pak Eri? Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabar Bu Eni? Alhamdulillah sehat Pak Eri. Nah, hari ini Pak Eri ada janji bertemu dengan saya. Ya benar. Kira-kira ada apa ya Pak Eri? Ini ada sedikit permasalahan ya Bu ya. Yang saya alami di kelas saat pembelajaran, di setiap pembelajaran saya sih semuanya. Jadi itu mengganggu sekali menurut saya ya, karena ini terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan secara rutin. Pak Eri, kalau boleh saya permasalahan yang Pak Eri hadapi ini apa ya Pak Eri? Permasalahan ini begini ya Bu ya, ada beberapa siswa, sekitar 3 orang siswa sih, yang ketika saya melaksanakan pembelajaran ini selalu tidak memperhatikan pembelajaran yang saya laksanakan. Kadang-kadang ketika saya memberikan pembelajaran, ya kan, saya menampilkan misalnya media berupa tulisan di depan menggunakan baik itu catatan ataupun mungkin kertas-kertas gambar yang saya tempelkan, mereka selalu bilang ya bilang tidak enak Pak, ataupun Pak yang lain saja lah Pak, atau kadang-kadang Pak nonton saja, bahkan sehingga
ketika saya melanjutkan pembelajaran itu mereka malah melakukan hal-hal yang lain Bu, misalnya melakukan keributan, onar terhadap temannya, bahkan ada yang permisi keluar masuk. Dari yang sering yang saya lihat itu adalah dari ketiga siswa yang tadi mungkin mereka tidak tertarik kali ya dengan pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Oh iya, jadi dari yang Pak Eri sampaikan, ketika Pak Eri mengajar ada beberapa siswa yang rasanya kurang tertarik dengan materi yang Pak Eri sampaikan, padahal Pak Eri sudah menampilkan media, kemudian sudah berusaha melaksanakan pembelajaran dengan baik. Iya benar Bu, seperti itu. Jadi rencananya Pak Eri, apa yang akan Pak Eri lakukan setelah Pak Eri menemukan beberapa anak yang tidak begitu tertarik dengan pembelajaran yang Pak Eri sampaikan ini? Jadi saya pernah juga bertanya kenapa anak itu tidak begitu tertarik dengan pembelajaran saya. Dia salah satu dari siswa tersebut bilang bosan Pak, gitu ya. Jadi salah satu dari murid itu bilang bosan. Mungkin saya berpikir positif bahwa mungkin saja pembelajaran yang saya lakukan itu medianya tidak sesuai atau tidak sesuai dengan minat anak, tidak sesuai dengan minat murid. Mereka bilang lebih enak belajar menggunakan video, sedangkan saya sulit untuk menggunakan media seperti itu Bu. Jadi saya kurang memahami gitu ya. Berarti mungkin rencana saya harus menggunakan media berupa video atau yang lebih menarik dari yang berbentuk-bentuk teknologi mungkin ya Bu ya, sehingga mereka itu merasa bahwa pembelajaran itu sesuai dengan minat mereka dan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seperti itu Bu. Iya. Jadi setelah Pak Eri amati kegiatan pembelajaran selama ini membosankan, jadi Pak Eri ingin mengubah pembelajaran dengan menampilkan media pembelajaran dengan menampilkan video-video. Saya lihat mungkin menurut Pak Eri ini anak-anak lebih tertarik karena mereka akan menonton pembelajaran melalui video ya Pak Eri. Iya benar sekali, menggunakan video, kemudian juga beberapa mungkin sejenis game quiz mungkin ya Bu ya, menggunakan teknologi seperti internet atau mungkin tayangan langsung dari proyektor sehingga menarik minat anak. Iya. Kira-kira Pak Eri akan mengajak siapa untuk menampilkan kegiatan pembelajaran berupa video ini Pak Eri? Siapa ya? Oh iya, ada sih Bu, rekan sejawat saya yang di kelas sebelah saya itu, beliau itu saya rasa di bidang ilmu teknologinya sangat baik sekali. Mungkin saya lain kali bisa mengajak beliau untuk berkolaborasi kan. Saya ajak beliau bagaimana caranya gitu ya. Yeah. Saya kan kurang paham tuh, lemah di bagian itu. Mungkin saya akan minta guru atau rekan tersebut mengajarkan saya atau memberikan saya pelatihan, atau sekaligus nanti mungkin bisa dia Bu berkolaborasi dengan saya di kelas saya tersebut, sehingga nanti apa yang saya rencanakan itu tercapai. Baik sekali Pak Eri. Rencananya Pak Eri kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menampilkan media berupa video ini di kelas? Saya rasa lebih cepat lebih bagus ya Bu ya. Kapan ya? Mungkin 3 hari mendatang mungkin sudah harus saya laksanakan, karena beliau kebetulan di hari ini dan besok sedang ada ikut pelatihan. Jadi di hari lusa dia sudah ada di sekolah. Jadi saya minta bantuan rekan sejawat saya ini di hari selanjutnya atau 3 hari dari sekarang itu ya. Oh iya, baik Pak Eri. Nanti setelah Pak Eri melaksanakan kegiatan ini bersama teman Pak Eri tadi di kelas menampilkan media pembelajaran berupa video, nanti Pak Eri mungkin bisa menyampaikan lagi kepada saya bagaimana hasil dari kegiatan pembelajaran, apakah anak-anak nanti akan terlihat lebih bersemangat lagi belajar dengan Pak Eri gitu. Nanti Pak Eri menyampaikan berkomunikasi lagi, menyampaikan hasil dari yang sudah Pak Eri lakukan nanti. Baik, boleh Bu, boleh, saya boleh. Baiklah Pak Eri, tentu saja saya sangat senang sekali Pak Eri sudah dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sudah
dihadapi oleh anak-anak murid Pak Eri. Setelah kita melakukan perbincangan hari ini, bagaimana perasaan Pak Eri? Ya, senang sekali Bu, karena tadi pemikiran saya merasakan sumpek ya, nggak tahu apa sih harusnya yang saya lakukan, bingung untuk langkah-langkah ke depan. Tapi setelah melakukan percakapan hari ini dengan Ibu, saya merasa mendapatkan titik terang ya, apa itu ide ya, ide bahwa oh saya harus melakukan ini dan saya harus melakukan ini, dan mudah-mudahan itu berhasil. Doakan berhasil Bu ya. Ya, tentu saja saya sangat senang sekali dan mendoakan mudah-mudahan anak-anak murid Pak Eri akan senang belajar dengan Pak Eri, kemudian anak-anak Pak Eri juga berhasil menerima pelajaran. Baik Bu. Tetap semangat ya Pak Eri. Iya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu ya, Ya, sama-sama. karena sudah menyediakan waktunya berbincang dengan saya pada hari ini. Ya, sama-sama Pak Eri, sehat selalu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu juga sehat juga ya Bu ya. Amin. Hai Bu Eni, bagaimana setelah melakukan coaching bersama Pak Eri? Tentu saja saya sangat senang sekali hari ini Bu Marina karena sudah melakukan coaching bersama Pak Eri, rekan saya. Baik, nah Ibu Eni, seperti yang saya bilang sama Ibu tadi, bahwa setelah selesai observasi nanti kita akan bincang-bincang lagi. Nah, saya akan bertanya ya kepada Bu Eni ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Apakah indikator yang Ibu inginkan tadi menurut Ibu sudah tercapai belum? Menurut saya indikator yang ingin dicapai pada kegiatan coaching hari ini sudah tercapai Bu. Yaitu coaching saya menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dihadapinya. Ya baik, jadi setelah melakukan kegiatan coaching, Ibu ternyata coaching Ibu dapat menemukan masalah, solusi dari masalahnya ya Bu ya. Nah kemudian saya akan menyampaikan hasil observasi saya terhadap Ibu Eni tadi ketika Ibu melakukan coaching bersama Pak Eri. Nah saya lihat Ibu coachingnya sudah baik Ibu lakukan, sudah alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Ibu sudah menggali ide-ide dari Pak Eri sehingga Pak Eri sudah mengeluarkan ide-idenya bagaimana anaknya jadi bersemangat lagi belajar. Kemudian Pak Eri juga sudah menemukan solusinya dan kemudian sudah berencana akan melaksanakan solusi itu dengan secepatnya, begitu ya kan Bu. Kemudian lagi dari perbincangan Ibu dengan Bapak Eri tadi, saya lihat prinsip coaching yang pertama yaitu kemitraan itu Ibu sudah dengan coaching Ibu sepertinya akrab gitu sehingga tidak menimbulkan ketegangan, sehingga coaching Ibu menjawabnya dengan rileks begitu. Kemudian sudah melakukan prosesnya kreatif, kemudian potensi dari coaching Ibu sudah Ibu maksimalkan. Nah kemudian ada pertanyaan satu lagi nih Bu Eni, kompetensi apa lagi yang ingin dicapai agar coaching nantinya lebih baik lagi? Tentu saja saya ingin mencapai dari ketiga kompetensi coaching yang ada, dan saya ingin terus belajar agar saya bisa melaksanakan coaching ini lebih baik lagi Bu. Baik, berarti dengan seringnya kita belajar lagi, berlatih terus sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang maksimal ya Bu Eni. Iya Bu. Baik, terima kasih ya Bu Eni, semangat. Kemudian izinkan saya menuliskan hasil observasi saya pada rubrik saya, bahan refleksi juga untuk saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Eni. Sukses selalu ya Bu. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih.